Nah, untuk pertama-tama, saya akan mengenalkan dulu nih, apa sih USDK Talk. Untuk yang baru ikut ya acara ini, USDK Talk adalah program baru yang dikeluarkan oleh USDK dengan menghadirkan tema-tema yang edukatif dan berseri. USDK Talk with Millennials ini akan diadakan di setiap awal minggu di setiap bulan ya, dengan menghadirkan generasi-generasi muda yang tetap prestatif, aktif, dan inovatif walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah, kali ini juga pembicaranya tuh benar-benar sangat inspiratif sekali. Maka dari itu, kita akan membukanya dulu. Oke, sebelum membukanya nih, kita lihat-lihat dulu yuk. Pada dicek, udah pada on cam apa belum? Kita lihat. Udah pada siap belum nih pagi-pagi, Sabtu pagi, untuk dengerin materi yang sangat-sangat keren ini dan inspiratif. Oh, ada dari KJI Sukabumi nih. Wah, lagi pada latihan. Tuh, dari USTK Indonesia. Assalamualaikum, Aileen. Tuh. Oke, sebelum kita perkenalkan ke materinya di sini, USDK Talk kali ini tuh akan membahas mengenai pentingnya mengasah life skill dan kepemimpinan di masa perkuliahan. Kenapa sih? Soalnya pada saat ini tuh banyak banget orang-orang yang memikirkan tentang kuliah dan sekolah, tapi lupa dengan life skill yang lain. Nah, ini tuh menjadi kesalahan yang sering terjadi pada generasi muda kali ini. Kuliah itu memang penting, tetapi berorganisasi juga penting. Nah, maka dari itu, life skill itu bukan hanya soal akademik, tetapi juga soal leadership. WSDK Indonesia kembali hadir untuk memotivasi anak-anak muda Indonesia agar menjadi generasi yang lebih unggul. Nah, langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Saya izin share screen dulu ya. Oke, nih saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Beliau bernama panjang Khadijah Mustafakila Jamilo Mukmalia. Nah, beliau sekarang sedang berkuliah di Universitas Singa Perbangsa Karawang dengan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pengalaman organisasinya juga lumayan banyak nih. Yang pertama, beliau pernah menjadi Ketua Departemen Keputrian Khadijah FKDK Unsika periode 2021-2022. Lalu beliau menjadi Kepala Sekolah Rumah Quran Violet 2021 Bandung dan Sekretaris 2 Association of Students of English Education Department periode 2020-2021 dan juga yang terakhir beliau menjadi Ketua Keputrian SMKN 1 Katapang periode 2017 hingga 2018. Nah, pengalaman kerjanya pun, beliau pernah praktik kerja lapangan di PT Sigma Examedia Arkan Lema. Lalu beliau pernah menjadi pramuniaga Bakso Aci Astra Karawang, dan yang terakhir, beliau freelance tutor Lembaga Bimbel The Bright Karawang. Nah, achievement yang pernah beliau dapatkan itu, beliau pernah menjadi peserta pertukaran pelajar program Siswa Mengenal Nusantara atau SMN tahun 2016, juara 1 speech contest LKS SMK 2016, siswa terbaik jurusan Teknik Komputer dan Informatika SMKN 1 Katapang 2018, juara 3 Storytelling English Content Unsika 2018, dan juga beliau pernah menjadi delegasi Indonesia Istanbul Youth Summit 2021. Nah, skill-nya juga nih, selain beliau aktif di edukasi dan aktif di organisasi, skill-skill yang beliau punya juga cukup menarik ya. Public speaking-nya baik, English language-nya baik, terus bisa ngedit di berbagai aplikasi. Lalu langsung saja kita ke materi dari Kak Khadijah. Boleh Kak Khadijah? Baik, suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Jelas sekali Teh Dija. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, senang sekali saya pagi hari ini bisa
sharing ya bareng-bareng di WSDK Millennial Talk ini dengan tema pentingnya mengasah life skill dan juga kepemimpinan di masa muda. Di sini juga banyak sekali yang sudah hadir, juga beberapa ada yang saya kenal, ada teman-teman kuliah saya, ada teman-teman dari SMA, ada teman-teman mana ya, teman-teman SMP juga ada gitu kan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mensupport, juga banyak dari KJI juga yang ikut, dari WSDK juga. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di di webinar pagi hari ini. Jadi hari ini kita sharing aja teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada tambahan kayak gitu, boleh gitu. Atau misalnya kita mau berdiskusi nanti di sesi Q&A lebih lanjut juga bisa gitu. Di sini saya mungkin akan tidak membahas soal yang lebih ke apa ya, teori gitu kan. Saya lebih ke cerita pengalaman saya aja. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sebentar saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, jadi topik kita pada pagi hari ini adalah pentingnya mengasah life skill dan kepemimpinan di masa muda. Jadi kita semua di sini belajar lagi mengatur lagi bagaimana kita memanfaatkan waktu kita di masa muda gitu. Nggak apa-apa, sudah maafkan diri kalian misalnya, yang maafkan diri saya juga, saya belajar maafkan diri saya sendiri, yang pernah misalnya menyia-nyiakan waktu, pernah menyia-nyiakan kesempatan, pernah pokoknya menyia-nyiakan segala kemampuan yang kita punya dan kita tidak mengeluarkannya gitu. Kita maafkan diri kita dan kita mulai lagi di lembaran baru ini di tahun 2021 gitu ya, dengan pencapaian-pencapaian, target-target yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sudah teman-teman, lupakan yang sudah berlalu, kita move on ya ke masa depan kita, karena kita masih punya banyak hal yang bisa kita lakukan, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Kita jangan terjebak dengan masa lalu kita. Nah, kalau kita membahas tentang pentingnya mengasah life skill dan kepemimpinan di masa muda, kita ngebahas dulu nih tentang masa mudanya dulu gitu ya, enaknya. Nah, nih di sini pemuda dan segala tentangnya. Kenapa sih kita harus memaksimalkan, kita harus belajar sebanyak-banyaknya di masa muda? Kenapa sih kita tidak boleh menyia-nyiakan masa muda gitu? Pertama, karena nih kita lihat dulu dari potensi internal yang kita punya sebagai pemuda. Potensi dari diri kita yang kita punya gitu. Kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibekali dengan potensi akal dan juga fisik gitu ya. Dan ketika kita di masa muda ini, ibaratnya potensi internal kita ini tuh sedang on fire gitu ya. Kalau pemain bola atau atlet itu kita lagi on fire gitu. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan masa muda ini. Dan kemarin saya salah satu influencer muda favorit saya di Instagram, namanya Teh Afifa. Teman-teman bisa follow juga, namanya @cahaya_afifa Instagramnya, bisa di-follow. Jadi beliau ini sangat inspiratif juga, masih muda, tapi sudah, kalau saya kan kepala sekolah di rumah Quran gitu ya. Kalau beliau ini, Masya Allah, sudah menjadi kepala sekolah muda di salah satu SD di daerahnya. Juga dia punya banyak sosial project, salah satunya adalah dia membuat rumah resolusi gitu. Pokoknya teman-teman harus follow. Jadi kemarin itu saya nanya gitu ya di Instagramnya dia, Kak Afifah kok bisa produktif banget sih gitu kan, karena saya nggak ngerti gitu. Dia tuh dalam postingannya tuh dia sedang menyelesaikan tesis S2-nya, juga jadi kepala sekolah gitu, dan sekolahnya keren banget gitu kan. Terus dia juga punya project-project sosial gitu. Kok dia bisa ya gitu, kayak gitu kan, saya bingung gitu. Terus saya tanya kan, terus dia jawabnya kayak gini, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan masa keemasan saya gitu. Dia bilang gitu. Karena masa muda ini adalah masa emas kita gitu kan. Dan dia itu mengutip salah satu ayat di Al-Qur'an. Nah, saya mohon izin nih teman-teman, karena di sini saya muslim, saya mengutip ayat Al-Qur'an ini. Mungkin di sini ada teman-teman yang muslim, yang non-muslim, saya mohon izin. Jadi ayat yang dia kutip ini adalah Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-54, yang artinya itu adalah Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah,
kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Nah, kita tuh dilahirkan ke dunia dalam kondisi lemah, yaitu kita bayi gitu kan, kita harus dianterin kemana-mana, digendong kemana-mana, terus diajarin berbicara, diajarin untuk berjalan gitu kan, diajarin basic life skill, kemampuan dasar dalam hidup gitu. Dan kita setelah masa yang lemah itu, kita akan masuk ke fase yang kedua, masa yang kedua, kita akan menjadi manusia yang kuat gitu. Nah itulah masa muda kita sekarang, kita sedang dianugerahi privilege menjadi sosok yang kuat gitu. Dan setelah kita kuat itu, kita akan lemah kembali, kita akan beruban, kita akan menua gitu kan, kita akan menua. Nah, dan Teh Afifah ini bilang, kita itu juga harus sadar kalau kita itu sedang ada di fase kedua. Kita akan menuju ke fase yang ketiga, kita akan lemah kembali. Makanya jangan menyia-nyiakan masa keemasan kita ini, kata Teh Afifah itu. Dan saya setuju banget gitu kan dengan Teh Afifah, saya merasa tertampar-tampar gitu, mendapat jawaban seperti itu, padahal saya iseng aja gitu, karena dari dulu saya penasaran, ini kok orang produktif banget gitu ya, dan ketika ditanya jawabannya, Masya Allah gitu, dia punya satu pandangan yang keren gitu kan, soal ini gitu. Dan di sini kenapa saya masukin gambar organ, apa ya ini, tulang gitu kan, persendian manusia, saya ingin bilang kalau misalnya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita menjadi makhluk yang dinamis, makhluk yang harus banyak gerak, makhluk yang aktif gitu. Bukan makhluk yang statis, yang diam gitu. Karena teman-teman, sendi kita itu tidak bisa bergerak dengan berbagai macam variasi gitu kan, tidak hanya maju mundur, tapi kan bisa muter-muter gitu kan. Itu persendian kita itu sangat luar biasa gitu. Allah itu menciptakan kita memang untuk menjadi khalifah gitu kan di muka bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan juga menciptakan kita itu dengan itu tadi, untuk menjadi makhluk yang aktif, dinamis gitu. Jadi tidak hanya ya bergeraknya enggak statis gitu. Jadi kita harus memanfaatkan potensi akal dan pikiran, potensi akal dan juga fisik yang memang sedang gemilang gitu di masa muda ini. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, selanjutnya, selain kita punya potensi internal tadi, ada juga privilege atau keuntungan lah ya, potensi eksternal yang kita punya sebagai pemuda di zaman sekarang. Yang pertama adalah kita ini sedang berada di era digital. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, di era digital di mana informasi sangat mudah kita dapatkan. Kita mau belajar apapun dari siapapun, bahkan dari profesor sekelas dunia, top dunia gitu ya di luar negeri, kita bisa belajar dari mereka hanya dengan kita modal mau gitu kan. Maksudnya semua orang rata-rata smartphone sudah jadi kebutuhan yang primer kan di zaman sekarang. Jadi akses menuju internet itu juga sangat mudah gitu kan, semua orang bisa mengaksesnya, tinggal kita mau apa enggak gitu. Nah, salah satu beberapa channel YouTube yang teman-teman boleh ikutin, ini yang keren banget, ada World Economic Forum dan juga TEDx Talks. Jadi saya mau bikin materi ini juga, referensi saya dari World Economic Forum dan juga dari TEDx Talks, karena di situ pembicaranya dari tokoh-tokoh, salah satunya ya referensi saya dari situ. Jadi pembicara itu adalah tokoh-tokoh kelas dunia gitu, yang dibahasnya juga bukan yang dibahasnya juga isu-isu yang memang lagi hangat-hangatnya gitu, kayak misalnya perubahan iklim, terus juga life skill ini, bagaimana mengintegrasikan life skill ke dalam pendidikan, pokoknya banyak hal yang bakal teman-teman explore di sana gitu. Selain tadi kita punya privilege era digital, kita bisa belajar apapun, dimanapun gitu kan, kapanpun, kita juga punya privilege dengan banyaknya komunitas, organisasi, kompetisi, yang untuk kita, sarana kita mengembangkan diri tuh melimpah ruah, ada di mana-mana. Bahkan kita bisa akses kalau dari Instagram tuh ya sekarang banyak banget organisasi-organisasi kepemudaan yang bikin kegiatan-kegiatan keren yang bisa kita ikutin gitu. Tinggal kitanya mau apa enggak kayak gitu kan, dengan semua privilege yang ada ini. Dan saya juga dapat ini kan, kemarin saya juga scroll di Instagram gitu kan, ada satu postingan dari guru dosen di ITB gitu, yang saya pernah mengikuti bahwa kita itu sekarang ada di age of abandonment. Jadi di masa-masa abandon itu kita meninggalkan gitu, tidak mempedulikan gitu kan. Padahal, jadi age of abandonment itu gini, ketika tadi informasi dan
pengetahuan tuh ada di mana-mana, cepat, kecepatan menyebarnya itu cepat gitu ilmu tuh, dan juga cepat dan juga banyak gitu. Tapi kita sebagai manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menyerap semua itu gitu, karena terlalu banyak dan terlalu cepat. Jadi kita tuh kayak selalu merasa ketinggalan gitu kan. Perasaan kemarin aku udah belajar ini dong, tapi sekarang udah ada lagi yang baru gitu. Jadi terlalu banyak dan juga terlalu cepat. Itu juga tantangan kita gitu. Gimana kita bisa memanfaatkan privilege atau keuntungan yang kita punya sebagai pemuda di era digital ini untuk mengembangkan potensi akal dan juga potensi fisik yang kita punya. Nah, itu tadi potensi internal juga potensi eksternal ya. Sekarang kita lihat deh kenyataannya gitu. Para pemuda sekarang, apakah mereka bersyukur dengan potensi itu, potensi eksternal juga potensi internal. Cara bersyukur itu dengan apa sih? Ya dengan memanfaatkannya, dengan memanfaatkan potensi tadi dengan sebaik-baiknya gitu kan. Tapi yang kita lihat sekarang mungkin saya tidak perlu jelaskan dan saya tidak perlu menampilkan poin-poin gitu tentang kenyataannya sekarang, karena saya berkaca kepada diri saya sendiri juga. Kadang-kadang saya masih kurang bersyukur gitu kan dengan potensi yang saya punya. Saya tidak mau memaksa diri saya, tidak mau melatih diri saya, mendisiplinkan diri saya untuk mengambil kesempatan itu. Kadang-kadang saya malah, kalau kita scrolling di Instagram itu kan nggak kerasa ya teman-teman, 1 jam, 2 jam gitu. Nggak kerasa, saya tadi scrolling jam 10 misalnya, udah jam 12 lagi gitu kan, atau udah jam 3 lagi gitu. Padahal kan sampai bergadang karena kita scrolling Instagram. Itu kan salah satu bentuk ketidaksyukuran kita terhadap potensi yang kita punya gitu. Padahal kalau misalnya kita manfaatkan, kita atur gitu kan, kita manfaatkan untuk hari ini kita belajar ini. Mau belajar apapun ada teman-teman. Misalnya mau belajar tentang desain, mau desain grafis ada, mau belajar tentang biologi, pelajaran sehari-hari gitu di sekolah atau di kampus, itu semuanya ada gitu. Asalkan teman-teman mau apa enggak pertanyaannya tuh itu. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah bahas tentang masa muda kan ya. Salah satu skill atau salah satu hal yang harus kita pelajari di masa muda yang penting itu adalah life skill. Bahkan kalau misalnya teman-teman research gitu ya, saya kemarin gitu riset gitu tentang materi ini gitu kan, life skill gitu. Karena yang mungkin sering kita dengar itu kan hard skill ya, soft skill. Life skill ini apa sih gitu kan? Apa bedanya gitu dengan soft skill dan juga hard skill? Jadi kalau life skill ini saya lihat ada banyak riset-riset yang sudah muncul dari 6 tahun lalu, dari tahun 2016 gitu, dan bahkan banyak juga sekarang kayak skripsi atau jurnal-jurnal gitu yang sudah membahas bagaimana memasukkan life skill, pendidikan life skill ini ke kurikulum kita gitu, karena saking pentingnya life skill di kehidupan kita. Nah, life skill kalau menurut artinya secara dari pandangan pendidikan, life skill itu adalah pendidikan yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, yaitu keberanian dan kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Jadi pada intinya adalah life skill itu pokoknya kemampuan yang bisa membuat seorang individu atau seorang manusia itu menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan, menyelesaikan tantangannya dalam kehidupan. Nah, kalau secara generalnya, life skill itu artinya kecakapan hidup ya. Kecakapan hidup. Kalau keterampilan hidup itu katanya artinya lebih ke sesuatu yang bisa diukur gitu. Kalau kecakapan hidup tuh lebih kayak soft skill kayak gitu teman-teman. Jadi life skill itu adalah kecakapan hidup. Nah, kalau pengertian yang lebih general itu, life skill is a term used to describe a set of basic skill. Life skill adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu set atau satu kelompok skill atau kemampuan dasar acquired through learning and or direct life experience yang didapatkan melalui pembelajaran dan atau melalui pengalaman hidup secara langsung that enable individuals and group to effectively handle issues and problems commonly encountered in daily life. Jadi, yang membuat si individu itu atau kelompok itu bisa menghandle, bisa mengatasi permasalahan yang sering muncul di kehidupan sehari-hari. Life skill itu contohnya apa sih Kak kalau kayak gitu? Memasak juga termasuk life skill. Memasak, kita ngikat tali sepatu, gitu, itu juga life skill. Mengurus pekerjaan rumah,
cuci baju, cuci piring, naik motor, bisa mengendarai motor gitu ya, mengendarai mobil, belajar itu juga termasuk life skill. Jadi kalau menurut pemahaman saya, life skill itu adalah satu cakupan yang lebih luas dari soft skill dan hard skill. Jadi life skill itu bisa berupa hard skill juga soft skill di dalamnya kayak gitu. Nah tadi saya bahas tentang memasak gitu. Kenapa memasak itu jadi life skill? Kenapa coba? Karena kita semua pasti mau sehat kan? Kita semua di sini nggak ada yang mau sakit gitu kan? Kita semua ingin hidup sehat. Dan salah satu cara hidup sehat adalah dengan makan makanan yang sehat gitu. Dan kalau kita nggak bisa masak, kita pasti nanti larinya ke junk food, kita larinya ke masakan yang dibuat oleh orang lain. Kita nggak ngerti gitu. Apa sih yang baik buat tubuh kita? Apa sih yang enggak kayak gitu kan? Dan itu makanya ini kemampuan memasak itu jadi penting karena kesehatan itu adalah investasi kita juga kan kayak gitu. Jadi life skill juga termasuk kayak komunikatif gitu kan, terus kemampuan kita berkolaborasi, bekerja dalam tim, public speaking juga termasuk kepemimpinan juga itu adalah soft skill yang juga masuk ke dalam life skill gitu kan. Dan life skill ini bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Buat saya, misalnya yang saya seorang mahasiswa, life skill yang harus saya kuasai itu adalah misalnya berpikir kritis, manajemen waktu, terus juga kemampuan berbicara di depan umum, itu bagi saya yang seorang mahasiswa. Tapi beda lagi buat teman-teman yang misalnya masih SMP, masih SMA, life skill-nya beda lagi. Mungkin kemampuan untuk belajar, kemampuan matematika, kemampuan bahasa, kemampuan untuk mengatur waktu juga gitu kan, dan juga kecakapan-kecakapan lainnya kayak gitu. Atau di sini ada yang sudah kerja, life skill-nya juga akan berbeda. Jadi life skill setiap orang itu tergantung dengan kehidupannya masing-masing gitu. Cakupan, lingkupan, dan kegiatannya tergantung kepada kegiatannya masing-masing kayak gitu. Dan misalnya menurut saya, jadi itu juga yang membuat satu life skill itu tidak penting. Maksudnya itu beda-beda gitu. Misalnya buat saya public speaking itu penting, tapi misalnya buat orang lain enggak. Buat saya critical thinking itu penting, berpikir kritis itu penting gitu, buat orang lain enggak. Jadi gitu, life skill itu berbeda-beda setiap orangnya dan menyesuaikan dengan kehidupan dia kayak gitu kan. Nah, selanjutnya saya akan share tentang beberapa life skill yang saya pikir penting ini buat para pemuda harus punya nih skill yang seperti ini di zaman sekarang gitu. Yang pertama adalah self-motivated. Self-motivated itu apa sih, Kak? Self-motivated itu adalah kemampuan kita motivasi diri sendiri. Jadi kita harus punya motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau di sini pengertiannya self-motivated adalah the force that drives you do things. Energi atau kekuatan yang menggerakkan kamu melakukan banyak hal gitu. Atau the ability to motivate yourself, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Jadi, kenapa self-motivated menjadi orang yang bisa memotivasi diri sendiri itu penting? Karena dalam hidup gitu ya, pasti kan hidup itu up and down, gitu. Naik turun gitu kan. Ada masanya kita baik-baik aja, ada masanya kita tidak baik-baik saja gitu kan. Dan menjadi tidak baik-baik saja itu nggak apa-apa gitu. Kita gagal, kita jatuh, dan kita merasa sedih itu nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus bisa menemukan satu kayak pemantik gitu dalam diri kita yang ketika kita down itu kita punya satu kekuatan yang bikin kita bangkit lagi gitu. Apapun itu. Misalnya kalau mungkin yang muslim gitu ya atau yang umat beragama lain pasti yakin bahwa misalnya keyakinan kepada Tuhan gitu ya. Allah pasti bantu saya. Saya pasti bisa keluar dari kondisi ini. Saya pasti bisa melewati gitu kan proses itu. Itu juga salah satu cara gimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Dan kenapa kita punya motivasi dalam diri kita sendiri juga itu karena yang mengerti diri kita, yang tahu diri kita, yang bisa merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Sekalipun banyak nasihat yang kita dengar dari orang mau segimanapun dorong kita, ayo kamu pasti bisa gitu kan, coba aja. Tapi kalau kita nggak mau, kita tidak punya motivasi dari diri kita sendiri, nggak bisa gitu kan. Kita malah akan merasa kayak gitu, terpaksa atau melakukannya dengan setengah hati kayak gitu kan, atau bahkan tidak melakukannya gitu kan. Dan itu juga salah satu sesuatu yang sangat disayangkan ya kalau kita menjadi seseorang yang seperti itu. Dan di sini ada quotes-nya adalah push yourself because no one else is going to do it for you. Doronglah dirimu sendiri karena tidak ada orang yang akan melakukannya untukmu. Jadi misalnya kita lagi down, terus sama teman kita curhat ke teman kan,
curhat boleh nggak? Boleh dong, kita mencari support dari lingkaran terdekat kita, dari teman-teman, dari keluarga gitu, boleh. Tapi pada akhirnya yang menentukan adalah diri kita sendiri. Keputusannya ada di tangan kita sendiri. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus self-motivated. Dan juga pengaruhnya gitu ya, kalau misalnya saya kan rantau nih, walaupun letaknya dekat sih ya, di Karawang gitu. Saya di Karawang gitu, saya sering sendiri kan, maksudnya di sini nggak ada keluarga, nggak ada saudara gitu kan, jadi saya ngekos gitu. Jadi ketika circle kita lagi pada jauh nih gitu kan, sahabat-sahabat saya misalnya di Karawang pulang gitu kan ke daerahnya masing-masing, ada yang di Cikampek, di Purwakarta gitu, terus keluarga saya di Bandung gitu, terus saya misalnya down, saya harus ngapain gitu kan, di kosan sendirian, menetapi diri sendiri gitu kan, gimana caranya bisa bangkit? Itu tadi, kita harus punya self motivation, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan justru itu adalah yang terkuat gitu loh, dibandingkan motivasi yang dikasih sama orang lain. Kalau kita udah punya self-motivated, kita punya kemampuan untuk memotivasi diri kita sendiri, insya Allah gitu, akan lebih semangat dalam menjalani hari-hari kita. Life skill yang selanjutnya, ini yang pertama ya, self-motivated, yang menurut saya penting buat teman-teman semua punya di masa sekarang sebagai pemuda. Yang kedua ada time management. Mungkin udah sering dengar ya tentang mengatur waktu. Ada juga yang bilang ini tuh bukan soal mengatur waktu, ini tuh soal mengatur diri kita sendiri, self management. Oke, terima gitu kan, karena ya pada intinya gitu, bagaimana kita memposisikan diri kita untuk melakukan sesuatu di waktu tertentu gitu kan, intinya time management itu. Nah di sini ada triknya nih, bukan triknya, hal-hal yang kita harus lakukan ketika kita ingin memanajemen kita. Yang pertama, prioritizing atau memprioritaskan. Jadi kita prioritaskan nih kegiatan yang penting, mana yang kurang penting, mana yang bisa didelegasikan ke orang lain, dan mana yang harus kita tinggalkan. Terus ada planning. Planning ini kita merencanakan, misalnya, oh besok aku mau ngelakuin, kita punya banyak tugas nih, besok kita kerjain tugasnya yang ini dulu, sesuai dengan tadi, prioritasnya tadi. Misalnya, yang pertama itu, dari tugas saya, dikumpulinnya yang paling pertama itu tugas matematika gitu, makanya saya kerjakan pertama kali adalah tugas matematika. Itu yang masuk ke dalam planning kita untuk esok hari. Gitu. Dan planning ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Bisa misalnya kita untuk 1 tahun ini kita mau ngapain aja. Gitu. Itu masuk juga ke planning. Atau kita perkecil lagi supaya lebih detail, setiap harinya kita ngelakuin apa aja untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar itu. Terus setting goals. Setting goals ini juga termasuk planning tadi ya. Kita membuat tujuan gitu. Tahun ini kita mau ngapain nih? Bulan ini harus selesai apa? Bulan ini harus ngapain? Kayak gitu. Terus yang ketiga ada removing non-essential activities. Menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Jadi tadi, di prioritizing, jadi memprioritaskan gitu. Ketika ada yang nggak penting, ya sudah gitu, jangan dikerjain. Tinggalkan gitu. Mengutip hadis lagi nih ya, karena mohon maaf gitu kalau sini ada yang non-muslim. Jadi seorang muslim itu seorang muslim yang baik itu adalah yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, hal-hal yang sia-sia gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita lagi sibuk, kita lagi banyak kegiatan, lagi banyak yang harus dilakukan, kita tinggalkan aktivitas yang memang tidak ada manfaatnya gitu untuk diri kita. Dan memang harus ditinggalin sih. Maksudnya, tapi kalau misalnya dia entertaining gitu kan, ada tujuan hiburannya di situ buat kita sebagai refreshing kali-kali, ya nggak apa-apa gitu. Asal jangan sampai membuat kita terlena gitu ya. Terus yang terakhir ada fokus. Kenapa fokus masuk ke dalam strategi time management? Karena di era digital ini, selain dengan tadi ya kecepatan informasi, kita bisa belajar apapun, kita juga bisa mendapatkan gangguan dari manapun, kapanpun gitu kan. Tiba-tiba lagi belajar notifikasi Instagram, dia menyukai postingan Anda, atau tiba-tiba ada yang DM, atau ada notifikasi dari YouTube, dari channel yang kita subscribe gitu kan. Itu juga kan termasuk gangguan ketika kita lagi nugas nih. Itu kan galau banget ya, lagi tugas, terus tiba-tiba misalnya dapat notifikasi sesuatu yang memang kita sukai gitu kan. Di YouTube ada postingan dari YouTuber kesukaan kita gitu. Wah, itu kan kita butuh kemampuan untuk kita meninggalkan, oke, itu nanti dulu, sekarang ini dulu, fokus dulu. Fokus juga berarti apa? Ketika tadi kita sudah planning, kita harus fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan itu gitu. Atau kita harus fokus dengan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai di hari ini. Kayak misalnya saya sini lagi kuliah gitu kan, lagi online gini,
saya akui susah sekali gitu ya untuk fokus. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, susah gitu ya untuk fokus. Karena saya bertanya, saya tuh sudah muhasabah gitu ya, introspeksi dan juga melakukan refleksi gitu ya. Apa sih yang sudah saya pelajari di semester ini gitu kan? Saya ingat-ingat, saya buka-buka buku saya, oh saya sudah punya pemahaman tentang ini, pemahaman saya pertama tentang ini gitu kan. Itu penting juga. Dan susahnya fokus itu karena memang kita jarak ya, terpisahkan oleh jarak. Jadi kadang-kadang kalau di rumah itu kan kita udah kayak ibu rumah tangga ya. Kalau jadi banyak melakukan kegiatan di rumah gitu. Jadi kayak sudah mulai menikmati, oh kayak gini ya gitu. Terus malah jadi fokusnya ke hal lain nih, belok nih, kayaknya saya udah siap nikah gitu kan. Itu jadi belok banget gitu. Jadi tadinya saya fokus belajar dulu, tapi malah kepikiran nikah, padahal juga nggak tahu gitu kan, menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi harusnya menikah itu kan adalah jenjang yang lebih tinggi gitu kan, jenjang setelah, ya pokoknya itu menikah juga harus kita pikirin gitu, tapi kadang-kadang suka jadiin pelarian tuh sama yang lagi kuliah gitu. Ini saya curhat ya teman-teman. Jadi saya tuh sering nggak fokus karena itu gitu. Kepikirannya aduh pengen nikah aja udah gitu. Padahal kata om saya gitu, bibi saya semuanya ngingetin, nikah tuh nggak nyelesain masalah gitu. Udah kamu fokus aja dulu. Fokus kuliah, fokus selesaikan apa yang sudah kamu mulai, fokus kejar cita-cita kamu mau jadi apa kayak gitu kan. Jangan dulu fokus ke yang lain-lain gitu. Karena insya Allah yang kayak gitu mah ngikutin katanya gitu. Oh ya udah ya, saya doain semoga teman-teman di sini jadi ke situ jangan. Oke, skip. Selanjutnya ada resilience nih. Apa sih resilience gitu ya? Resilience itu adalah ketahanan gitu. Kalau di sini nih artinya adalah ability to rebound and regain our original form, atau the capacity to thrive and fulfill our potential in spite of adversity or difficult circumstances. Jadi artinya itu adalah ketahanan itu adalah kemampuan kita dalam bertahan gitu ya, dalam mengatasi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang memang banyak sekali tekanannya gitu kan. Kayak misalnya kalau teman-teman lagi sekolah nih, lagi UAS gitu kan, itu kan banyak sekali tekanan-tekanannya, itu banyak sulit gitu kan, sulit buat kita gitu untuk menyelesaikan UAS itu gitu kan. Tapi resilience atau ketahanan ini akan membuat kita tetap positive thinking, tetap kuat, tetap bilang pada diri kita, oke, aku mampu, aku bisa melatih ini gitu. Itu adalah ketahanan. Ketika kita menghadapi nanti implikasinya apa? Maksudnya dalam kehidupan sehari itu seperti apa? Nanti ketika kita menghadapi kondisi sulit dalam hidup, misalnya kita ditimpa musibah atau ditimpa kesulitan apapun itu dalam hidup, kita akan kuat gitu. Kita akan kita pasti mampu melewati ini gitu kan. Ketahanan itu seperti itu. Nah, di sini saya masukin foto saya sama dua guru saya yang sangat saya cintai dan juga saya rindukan. Jadi ini adalah foto dari Miss Ai dan juga Miss Ri. Ini fotonya diambil waktu SMK lagi ikut lomba pidato di tingkat kabupaten. Nah, jadi kondisinya saat itu tuh sulit banget, teman-teman. Bukan karena sulit juga dari lawan-lawannya saya gitu, tapi juga sulit dari internal diri saya sendiri gitu. Jadi di babak awal dan juga babak penyisihan itu, saya dapat topik pidato yang saya tuh harus memberikan effort lebih gitu di topik itu gitu. Jadi pokoknya topiknya itu susah, saya tuh mengalami kesusahan dalam menyusunnya, dalam kayak membawakannya juga saya susah karena saya kurang mengerti tentang seluk-beluk itu gitu kan waktu masih SMK gitu. Terus tapi hebatnya dua guru saya ini, beliau ini selalu mendukung saya gitu, selalu bilang, Dija pasti bisa, Miss yakin Dija pasti bisa gitu, tunjukkan yang terbaik yang Dija bisa gitu, selalu memotivasi saya gitu. Padahal itu kan harusnya sulit buat diri saya, saya susah banget gitu, apalagi lawan-lawannya udah cus gitu ketika mereka pidato. Tapi guru saya bilang kalau saya harus percaya pada diri saya sendiri, keluar kemampuan yang terbaik dari kita, dan maju gitu. Coba aja dulu gitu kan. Soal nanti menang atau kalah itu urusan nanti. Kamu lakukan aja yang terbaik gitu kan. Lalu ya saya di masa sulit itu saya mengatasinya dengan saya yakin kepada diri saya sendiri. Oke, Dija, kita mulai, kita pasti bisa. Kita harus coba ini gitu kan. Karena memang itu kan masa sulit ya, tekanan dari mana-mana, semua orang berharap mungkin dengan judgement orang lain kamu harus menang, juga tekanan dari sekolah gitu kan, dari banyak hal gitu kan. Saya banyak pikiran gitu ketika itu. Tapi alhamdulillah gitu, dengan adanya resilience, dengan ketahanan, dengan kita kemampuan berpikir positif padahal waktu itu lagi negatif gitu ya, lagi susah gitu, di situasi susah kita berpikir positif, alhamdulillah gitu kan, saya
waktu itu bisa menjadi juara pertama di tingkat kabupaten gitu. Itu karena saya yakin kepada kemampuan diri saya sendiri gitu. Saya pede aja, orang lain mau kayak gimana, udah terserah. Pokoknya saya mah kayak gini, isu misalnya dari spiritual saya seperti ini, pandangan saya seperti ini kayak gitu kan. Udah pede aja, lakukan yang terbaik gitu kan. Ya alhamdulillah, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah resilience, dan ini bisa dilatih di mana aja gitu ya, di sekolah, di ketika kita melakukan PR, kita dapat PR yang susah nih, jangan berhenti. Ketika semakin susah, terus kerjain, terus gitu, sampai kita bisa menyelesaikan itu. Karena itu akan berdampak pada kehidupan kita. Jadi ketika kita mulai sesuatu tuh, kita akan pastikan itu sampai selesai gitu. Kalau nenek saya juga dulu suka gitu kalau di rumah. Jadi ngajarin saya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Misalnya di rumah kan pekerjaan rumah seperti biasa gitu ya, misalnya cuci piring atau cuci baju. Tapi nenek saya selalu marah kalau saya itu setengah-setengah atau saya itu tidak sampai beres gitu. Nah itu, kita harus berani menyelesaikan apa yang kita mulai. Walaupun semakin ke atas gitu ya, semakin lama itu semakin susah, tapi kita tidak boleh berhenti, kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, dan life skill yang terakhir yang ingin saya share ke teman-teman adalah decision making atau kemampuan untuk membuat keputusan dalam hidup. Pada intinya, kehidupan ini kan intinya pilihan semua ya teman-teman. Hidup adalah pilihan. Hidup kita itu isinya adalah keputusan-keputusan yang kita buat di hari ini, gitu kan. Kehidupan kita di masa depan adalah hasil dari keputusan yang kita lakukan di hari ini. Dan itu tuh nggak harus kayak keputusan yang penting gitu kan, kayak misalnya kita memutuskan untuk kuliah, itu kan satu keputusan penting dalam hidup kita gitu ya. Setelah lulus SMK atau lulus SMA, saya memutuskan untuk kuliah gitu. Itu keputusan penting dalam hidup kita. Atau setelah saya bekerja, saya memutuskan untuk menikah, itu keputusan penting juga. Ketika kita bekerja, kita memutuskan untuk apapun itu adalah keputusan yang penting dalam hidup kita gitu. Dan keputusan sekecil misalnya hari ini kamu memutuskan untuk bangun tidur pagi apa enggak gitu. Itu juga keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Terus juga kemampuan untuk menentukan ya gitu, membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Jadi semua yang kita lakukan itu penting ya, karena kita adalah apa yang kita lakukan gitu kan. Kita di masa depan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan di hari ini. Keputusan apa yang kita ambil. Misalnya kita ditawari kesempatan buat, saya gini ya, disuruh jadi pemateri gitu. Dibentuk jadi pemateri, itu kan juga pilihan yang bisa kita ambil kan. Kita bisa bilang iya, kita bisa bilang enggak gitu. Saya bisa bilang iya, bisa bilang enggak gitu. Tapi saya bilang, ya, saya akan coba gitu kan. Itu juga keputusan penting. Keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Karena pasti itu akan berdampak di masa depan. Nah, kalau di sini decision making atau keputusan penting itu artinya adalah membuat keputusan itu artinya adalah the act of choosing between two or more courses of action. Jadi kegiatan atau sebuah kegiatan yang dimana kita memilih antara dua atau lebih kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Kayak misalnya kita milih pagi ini untuk bangun apa tidak, kita memilih hari ini untuk mandi apa enggak, itu juga keputusan dalam hidup kita. Kita hari ini memilih untuk belajar apa enggak, memutuskan untuk mengerjakan tugas apa enggak, itu decision making. Itu adalah kemampuan yang penting. Oh, waduh, sepertinya ada gangguan dulu tadi. Bisa dilanjut lagi. Terus koneksinya, kita lanjut lagi ya. Sebentar saya share screen lagi. Ini aja deh. Nah, tadi kita masih bahas soal apa tadi? Bentar. Decision making. Lagi ngebahas tentang ini ya, arti dari quote Theodore Roosevelt. Jadi dia bilang, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The worst thing you can do is nothing. Jadi dalam ketika keputusan dalam hidup kita, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih untuk melakukan yang benar.
Dan hal yang terburuk adalah ketika kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau siapa yang suka nonton film Frozen atau pernah nonton film Frozen, jadi di situ ketika si tokohnya si Anna itu dia mendapatkan situasi yang sulit, dia bilang just do the next right thing. Lakukan aja, just do the next right thing. Lakukan hal baik lain yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Jadi ketika menghadapi masa sulit, pilihlah untuk melakukan hal yang baik atau hal yang benar kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas sedikit tentang 21st century skill atau atau kemampuan yang harus dimiliki di abad ke-21. Ini dari The World Economic Forum di USA dalam reportnya yang judulnya New Vision for Education Report, Unlocking the Potential of Technology. Jadi di sini ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama di sini kan lebih ke pendidikan ya, jadi oleh setiap siswa di abad ke-21. Nah, di sini ada yang disebut dengan foundational literacies atau literasi dasar, juga ada kompetensi, juga ada kualitas dari karakter. Nah, di foundational literacies atau literasi dasar ini ada kemampuan membaca, kemampuan numeracy tentang angka gitu kan, scientific literacy tentang kemampuan kita membaca hal-hal yang saintifik gitu kan, ICT literacy, kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, financial literacy, punya pengetahuan tentang finansial, dan juga cultural and civic literacy tentang budaya dan juga sosial politik gitu ya. Dan selanjutnya ada kompetensi nih, bagaimana jadi seorang siswa itu harus memiliki kompetensi yang pertama ada critical thinking dan juga problem solving atau berpikir kritis dan juga bagaimana dia menyelesaikan masalah, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Lalu juga ada karakter yang harus dimiliki di abad ke-21 ini adalah curiosity, yang sudah banyak hilang dari kita sekarang ya, atau keingintahuan, kepo gitu. Kepo kepada hal-hal yang baik gitu ya, bukan kepo apa gitu kan. Kepo yang baik ya teman-teman. Terus ada inisiatif, persistence atau grit, kita punya komitmen, teguh gitu kan ya. Ada bisa beradaptasi karena dengan situasi yang mudah sekali berubah sekarang, kita harus bisa beradaptasi. Leadership, kemampuan kepemimpinan, dan juga social and cultural awareness. Kita punya kesadaran tentang sosial dan juga budaya gitu. Nah, coba di salah satunya yang ada di skill di abad ke-21 ini adalah leadership. Nah, kita akan membahas leadership ini salah satu soft skill juga life skill secara khusus nih di hari ini. Kenapa pemuda harus punya leadership? Punya kepemimpinan. Nah, di sini kita bahas dulu definisinya sedikit ya. Jadi, leadership adalah satu definisi yang dikemukakan oleh banyak expert. Jadi, leadership is the mechanism by which one person influence other group members to achieve established or organizational objectives. Jadi, ini adalah mekanisme atau sistem atau cara di mana satu orang itu bisa mempengaruhi grup lain atau orang lain atau anggotanya untuk meraih atau untuk meraih dan juga mewujudkan tujuan-tujuan dari organisasi atau komunitas itu sendiri. Dan juga there are three important aspects to this definition. Ada 3 aspek penting dari definisi ini. Yang pertama, leadership itu dia involves influence. Leadership itu include di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan mempengaruhi orang. Ya kan, kita kalau jadi pemimpin kan kita mempengaruhi orang gitu. Gimana nih orang-orang ini supaya bisa percaya terhadap tujuan-tujuan kita dan mampu dan mau gitu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Terus leadership involves target achievement. Kepemimpinan itu juga mencakup di dalamnya ada target-target yang harus dicapai atau ada planningnya gitu kan. Dan yang terakhir, leadership includes followers. Kepemimpinan itu termasuk di dalamnya pengikut. Ya iya kan, kalau kita jadi pemimpin harus ada yang mengikuti di belakang gitu kan. Kalau nggak ada yang ngikutin, ya itu bukan pemimpin gitu kan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jadi good leader itu yang seperti apa sih gitu. Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik itu harus seperti apa sih? Nah, yang pertama kita harus lead yourself. Pimpin dulu diri sendiri. Karena kita kan sejatinya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita terus melakukan hal yang baik, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang dan juga bisa
bisa mencapai target-target yang kita inginkan dalam hidup, memimpin diri kita untuk memanage waktu, untuk memanage perasaan, memanage pikiran kita gitu kan. Itu kan kompleks ya teman-teman. Jadi kita harus memimpin diri kita sendiri untuk bisa kemudian setelahnya bisa memimpin orang lain gitu kan. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain ketika kita juga masih sulit memimpin diri kita sendiri gitu. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk teman-teman kayak, saya nggak mau jadi pemimpin, saya aja masih bobrok gitu kan. Saya masih nggak bisa memimpin diri saya sendiri, saya nggak mau jadi pemimpin gitu kan. Tidak, jangan merasa seperti itu. Ini bisa sambil learning by doing. Jadi masih sambil kita memimpin orang lain, sambil kita juga refleksikan kepada diri kita gitu kan. Terus yang selanjutnya ada listen carefully. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Jadi kalau ada sekarang pemimpin yang tidak ingin mendengarkan aspirasi rakyatnya, perlu kita pertanyakan ya gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus mendengarkan apapun yang disampaikan oleh anggotanya gitu. Misalnya dia curhat tentang dia mengeluhkan soal kerjaan dia di misalnya kita di organisasi gitu ya, organisasi OSIS gitu atau di kampus gitu. Kita harus bisa mendengarkan keluh kesah dari anggota kita gitu. Karena pemimpin yang baik itu adalah pendengar yang baik. Selanjutnya ada delegates authority. Apa tuh delegates authority? Jadi kita harus bisa mendelegasikan kekuasaan. Maksudnya mendelegasikan, jadi kan kita sebagai pemimpin punya ini ya, privilege, punya keuntungan, punya kekuasaan misalnya untuk memerintahkan divisi ini, melakukan ini, memerintahkan ini, itu kan itu namanya kita sedang mendelegasikan kekuasaan. Jadi nggak harus semuanya sama pemimpinnya, nanti pusing sendiri. Jadi misalnya pengalaman saya nih ya, saya sebagai kepala sekolah di RKV itu, jadi saya suka pengen semuanya sama saya sendiri gitu. Dari mulai misalnya administrasi, dari mulai kedisiplinan, dan saya orangnya seperti itu kan, kekurangan dari diri saya itu belum bisa mendelegasikan kekuasaan, mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain gitu sebagai ketua. Nah itu yang saya pelajari di RKV. Jadi saya share gitu kan ke adik-adik saya di sana, sebagai juga mereka sambil belajar gitu kan, coba kamu kerjakan ini, kamu bagian ini, bagian ini, kita bagi-bagi gitu supaya kita saling berkolaborasi di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan kita. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah lead by example. Kita memimpin dengan contoh. Kita harus sebagai pemimpin harus menjadi contoh bagi anggota kita, bagi yang kita pimpin. Karena kalau misalnya kita memberikan contoh yang kurang baik gitu ya kepada anggota kita, pasti bakal kerasa gitu si aura atau apa ya, suasana di organisasi itu nggak akan enak gitu. Karena misalnya kita tuntut mereka untuk, ayo kamu on time dong, atau misalnya, ayo kamu kerja kayaknya yang semangat dong, atau misalnya kita tuntut lagi, kamu kok kenapa sih kayak gitu gitu. Tapi kita tidak berkaca pada diri kita sendiri gitu sebagai pemimpin. Emang kalau maksudnya jadi pemimpin itu harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi inspirasi yang bisa menggerakkan anggota kita. Karena tadi pemimpin itu membutuhkan pengaruh gitu, dan pengaruh itu didapatkan ketika kita punya sesuatu yang menarik, kita punya sesuatu yang kita bisa membuat orang itu jadi semangat gitu untuk melakukan sesuatu. Dari sini ada quotes dari Mahatma Gandhi, you can't change people. You must be the change you wish to see in people. Kamu tidak bisa merubah orang. Jadi memang kita tuh suka punya ekspektasi yang tinggi gitu kan. Pokoknya aku harus buat dia jadi orangnya seperti ini. Pokoknya dia jadi seperti ini. Pokoknya ini kan punya idealisme yang tinggi gitu kan sebagai seorang pemimpin. Tapi pada dasarnya kita tuh kita nggak bisa ngerubah orang. Kayak kita lagi ngajar juga gitu ya. Kita nggak bisa merubah dia jadi bener-bener gitu. Jadi apa yang kita inginkan gitu kan. Nggak bisa. Karena sejatinya memang kita mah hanya sebagai perantara menyampaikan gitu. Dia berubah apa tidak, itu kembali lagi ke individu itu masing-masing. But you must be the change you wish to see in people. Kamu harus menjadi perubahan yang kamu ingin untuk lihat di orang. Jadi kita pengen orang jadi on time, kamu dulu on time. Kita pengen lihat orang jadi semangat, kamu dulu semangat. Kita pengen lihat orang itu jadi misalnya lebih kreatif, punya inovasi, kamu dulu. Kamu yang harus mulai dulu. Kamu harus jadi perubahan itu dulu sebelum kamu ingin merubah orang lain. Seperti itu. Itulah salah satu beberapa skill yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya, kenapa juga kita harus memimpin di masa sekarang? Kenapa sih harus yang muda yang memimpin gitu ya? Kenapa gitu? Kenapa harus pemuda gitu kan? Nah, ini saya buat puisi singkat gitu ya, judulnya Yang Muda yang Memimpin. Kawan, jadilah pemuda dengan solusi terdepan dalam beraksi. Sejuta masalah di luar sana menunggu untuk dibenahi. Suara yang tadi dengar, hak yang dicuri,
bumi yang sekarat, rumah rakyat di pinggir kali, hingga korupsi. Tidakkah kita jemu dengan situasi ini? Kawan, sadarlah, persiapkan diri, karena kitalah yang dinanti. Manusia dengan beribu potensi, pimpin, bergerak, dan menginspirasi. Hiduplah untuk memberi arti. Jadi tadi teman-teman, setelah kita bahas dari awal, potensi yang kita punya di awal itu luar biasa loh. Kenapa kita harus mimpin? Karena kita punya potensi itu gitu. Dan kita itu ya punya kita nih sebagai pemuda itu harus punya kepekaan dan kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga pikirkan karya apa yang sudah kita buat di masa muda ini gitu kan. Apa nih yang bisa aku banggakan dengan masa muda? Ketika misalnya hutan kita dibakar, kita diam saja. Ketika bumi ini semakin rusak gitu kan, dengan sampah dan sejuta segala rupa masalahnya gitu kan, dengan ya teman-teman, mohon maaf keluar lagi tadi. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sedang bahas tentang yang muda yang memimpin. Jadi dengan potensi yang kita punya tadi, dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita gitu sebagai seorang muda, kita bisa maksimalkan untuk sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya membuat karya di masa muda ini, dengan sebanyak-banyak membantu banyak orang. Karena masalah-masalah ini kita sebagai pemuda tuh punya 2 PR gitu ya, menyelesaikan masalah yang dulu yang masih ada sampai sekarang, dan juga kita menghadapi masa depan kayak gitu kan, yang kita juga nggak tahu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum ada sekarang akan muncul gitu di masa depan. Kita harus siap untuk itu sebagai seorang pemuda. Jadi kepada yang memuda, kepada yang masih muda nih, memimpinlah gitu. Jangan takut untuk memimpin. Apapun yang teman-teman pikir, misalnya kita melihat satu permasalahan gitu, dan kita punya keinginan untuk menyelesaikannya, mulailah gitu. Dan nanti kita yang kita lakukan itu akan menginspirasi orang lain, dan akhirnya kita bisa menjadi pemimpin, kita bisa menggerakkan banyak orang untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Lihat masalah, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masa muda itu cuma sekali, teman-teman. Nggak akan kita bisa balik lagi ke masa muda gitu kan. Kayak ibu saya gitu, tadi malam ibu saya curhat gitu. Katanya, ketika kita sudah tua itu, kita harusnya sudah punya sesuatu yang kita banggakan, yang sudah kita lakukan gitu ya di masa muda gitu. Jadi misalnya kita ketika muda itu sudah punya tadi kayak misalnya Teh Afifah gitu ya, punya social project, punya rumah resolusi, sudah banyak membantu orang gitu, sudah punya karya gitu kan. Yang sampai kita sudah tua menyesal gitu kan, kenapa dulu saya nggak kayak gitu ya gitu, kenapa dulu saya nggak coba aja gitu, siapa tahu saya bisa gitu kan, kenapa ya saya dulu nggak nyobain itu gitu. Sampai sekarang mungkin masih berusaha untuk mencari, misalnya ketika kita tua, kita masih berusaha untuk mencari apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah, ketika kita di masa muda punya kesempatan itu, kita punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya, berbuat sebanyak-banyaknya, maka lakukanlah gitu. Jangan takut, jangan ciptakan penjara untuk teman-teman sendiri. Karena pikiran teman-teman sendiri, saya nggak bisa deh kayaknya kalau gitu, saya nggak bisa deh kalau kayak gini gitu kan, saya kayaknya nggak bisa deh jadi pemateri, saya kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya saya harus keluar negeri gitu kan, atau saya kayaknya nggak bisa deh jadi orang kaya kayak gitu. Itu kan teman sendiri. Jadi jangan penjarakan teman-teman dengan pikiran teman-teman sendiri. Nah, yang kedua adalah temukan peran kalian dalam hidup. Temukan peranmu dalam hidup. Jadi walaupun saya masih semester 5 gitu ya, saya suka mikir gitu, apa saya setelah lulus itu S2, apa saya kerja kayak gitu kan. Nah, ketika saya bertanya soal itu kepada diri saya nanya, emang kamu mau jadi orang yang seperti apa sih di hidup ini gitu? Peran apa yang ingin kamu dapatkan di hidup ini? Kan banyak ya peran itu. Misalnya ada yang ingin berperan menjadi orang yang menolong orang lain dengan menjadi dokter, menolong orang lain dengan menjadi pemadam kebakaran, atau ada orangnya itu ingin berperan sebagai orang yang berbagi gitu dalam share screen lagi.
Intinya adalah temukan peran yang ingin kalian ambil dalam hidup. Ketika saya mau S2, setelah S2 emang saya mau jadi apa gitu. Kalau saya misalnya setelah S2 ingin jadi orang yang berbagi misalnya ilmu, ya saya harus S2 karena saya kalau mau berbagi ilmu saya harus pintar gitu. Atau teman-teman ingin berperan sebagai orang yang membantu orang lain lewat harta gitu. Maka teman-teman harus kaya gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan peran kita dalam hidup, yang ingin kita ambil dalam hidup, kita akan lebih fokus gitu untuk menentukan apa saja yang harus kita lakukan di dalam hidup ini gitu. Jangan sampai nanti kita menyesal ya tadi, kita jangan sampai bilang, oh dulu kenapa saya nggak mulai aja ya, dulu kenapa saya takut ya gitu. Jangan sampai menyesal, karena waktu itu tidak akan kembali gitu. Nah, intinya gitu. Jangan sampai kita menyesal karena belum membuat karya terbaik dalam hidup ini. Nah, ini salah satu quotes favorit saya juga dari Buya Hamka. Jadi, salah satu pengkerdilan terbesar dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi, kita ini dikenal juga sebagai kaum rebahan ya. Jadi, sukanya rebahan apa-apa dikit-dikit rebahan, dikit-dikit apa rebahan gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan potensi akal yang cemerlang karena akal itu kita jadikan budak bagi tubuh kita yang malas gitu. Kalau kata guru saya lagi nih yang saya kenal di USDK KJI dari Seiko nih, kalau beliau nonton, kata Seiko nih orang malas itu dia selalu cari alasan, tapi kalau orang yang rajin gitu ya, orangnya mau, dia akan mencari jalan. Gitu. Jadi ketika dia menemukan sesuatu sulit, kalau orang malas cari alasan aja, saya nggak mau, aduh saya nggak bisa nih gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dia memang mau dan dia punya semangat dan intinya rajin gitu, dia akan cari jalan. Oh, ini hujan nih keluar, saya harus ngisi tapi saya harus misalnya ke sekolah tapi hujan gimana ya, kalau orang malas udahlah hujan nggak usah pergi gitu kan, sesimpel itu. Tapi kalau orang yang memang dia punya kemauan yang kuat, oh kan ada payung ya, oh nggak ada payung, oh kan ada jas hujan ya, nggak ada jas hujan, oh saya cari yang ini yang penting ketutup ini nggak basah gitu, yang penting saya bisa sekolah kayak gitu kan. Itulah yang membedakan orang malas dan orang yang tidak malas, orang yang rajin. Nah, nih, untuk menutup webinar di pagi hari ini, saya mau bertanya ke teman-teman semua, apa langkah yang akan kamu lakukan setelah mengikuti webinar ini? Karena tadi ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini juga termasuk kesempatan di mana teman-teman bisa dapat ilmu gitu kan. Jangan sampai dengan ilmu yang ada kita cuma tidak melakukan apa-apa dengan ilmu yang kita punya gitu, yang udah kita dapetin. Misalnya sudah berapa banyak sih gitu kan quotes motivasi yang teman-teman screenshot di HP, tapi misalnya tidak merubah teman-teman, tidak teman-teman aplikasikan dalam hidup. Sudah berapa webinar, sudah berapa buku, sudah berapa apapun itu yang teman-teman ambil dalam hidup, tapi tidak teman-teman aplikasikan gitu. Jadi saya tidak mau gitu kan apa yang saya berikan ke teman-teman hari ini sia-sia gitu. Maksudnya tidak diaplikasikan karena ilmu yang berkah itu kan ilmu yang dimanfaatkan. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan apapun yang teman-teman ambil dari sharing saya di pagi hari ini. Kayak gitu sih, Salma, teman-teman semua. Sekian apa ya yang bisa saya sharing ke teman-teman soal life skill dan juga leadership. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa teman-teman ambil dari apa yang saya bagikan, dan juga ini juga menjadi apa ya bahan refleksi saya dan juga pembelajaran juga bagi saya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya dalam hidup gitu, untuk tidak malas, untuk jadi pemuda yang lebih keren, pemuda yang produktif, pemuda yang menginspirasi gitu. Teman-teman juga pasti bisa. Jangan bandingkan hidup teman-teman dengan kehidupan orang lain. Jangan tenggelam dalam kesia-siaan gitu kan. Bersikaplah bodoh amat hal-hal yang nggak penting bagi hidup kita. Kayak mikirin orang lain, kayak insecure dengan kehidupan orang lain. Kita merasa takut, kita merasa lelah, merasa capek, itu wajar. Tapi jangan sampai kita menyiksa diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri gitu. Kita harus fokus kepada pencapaian diri kita juga kayak gitu. Jadi fokus ya teman-teman dan semangat menginspirasi. Wah, hebat banget nih, keren banget materi dari Khadijah, benar-benar insightful banget. Nah, di sini sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Boleh untuk yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat atau mau raise hand juga ngomong langsung boleh. Nah, buat Khadijah nih, gimana udah siap buat ngejawab pertanyaannya? Di sini udah masuk nih beberapa pertanyaan. Boleh teman enggak? Saya akan coba jawab ya teman-teman. Iya, pertanyaan yang pertama nih dari Seita nih. Terkait lead by example, siapa contoh atau inspirasi Teh Khadijah selama ini dan apa sih poin positif dari sosok tersebut? Boleh dijawab?
Kok ini aku stop ya, Bu? Mungkin ada gangguan koneksi sedikit ya. Boleh langsung dijawab. Halo, maaf tadi saya keluar. Salma, Ya, boleh udah tolong diulang pertanyaannya? Oke, boleh. Pertanyaannya, terkait lead by example, siapa contoh atau inspirasi Teh Khadijah selama ini, dan apa poin positif dari sosok tersebut? Sosok positif nih ya, sosok yang menjadi idola saya selama ini gitu. Banyak sih sebenarnya, beberapa tadi datang dari keluarga sendiri juga, seperti misalnya dari ibu saya juga menjadi contoh buat saya gitu, bagaimana menjadi seorang perempuan yang kuat gitu kan, perempuan yang hebat gitu. Ibu saya tuh memberikan saya, pokoknya banyak poin positif yang bisa diambil dari ibu saya gitu kan, tentang bagaimana ya tetap kuat walaupun kondisi sulit gitu kan. Pokoknya orang-orang terdekat kita juga pasti banyak yang menginspirasi kita gitu. Terus ibu saya juga, nenek saya juga berperan menjadi jadi contoh gitu ya buat saya gitu selama ini. Karena nenek saya tuh sosoknya sosok ibu yang luar biasa juga gitu kan. Jadi dia walaupun di masa tuanya dia tetap bisa aktif gitu, tetap bisa menginspirasi kayak gitu. Terus juga ayah saya juga contoh buat saya. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih luasnya lagi, saya tadi kan ibu, nenek, dan saya juga punya seperti tadi ya, Teh Afifah gitu. Teman-teman bisa di-follow, dia muda dan juga menginspirasi. Masih muda sudah jadi kepala sekolah, masih muda sudah banyak mengikuti, menjuarai banyak esai, punya inovasi, punya resolusi gitu kan, punya social project gitu. Salah satunya Teh Afifah tadi ya, di-follow aja @cahaya_afifah. Terus juga selain itu ada Dr. Gamal Al bin Said gitu. Itu juga salah satu contoh buat saya. Terus juga yang baru-baru saya tahu ini, yang menginspirasi saya untuk akhirnya berani belajar bela diri adalah waktu itu saya ikut TOT di KJI dan kita ketemu sama yang namanya Muhammad Elfandi. Itu keren banget teman-teman. Teman-teman harus follow juga @muhammad.elfandi gitu kalau nggak salah, pokoknya Muhammad Elfandi. Itu keren banget. Teman-teman harus follow. Terus selain Muhammad Elfandi, Gamal bin Said, Cahaya Afifah juga, Shirley Anavita juga saya suka. Kayak gitu. Pokoknya banyak lah yang bisa teman-teman cari di Instagram, tapi itu yang menjadi suka nyemangatin saya gitu akhir-akhir ini. Dan Muhammad Elfandi ini bikin saya, dulunya kan saya tuh takut untuk belajar bela diri karena saya terpenjara juga dalam pikiran saya bahwa saya tuh kalau untuk kegiatan fisik saya tuh selalu gagal gitu. Orang-orang selalu berpikir saya tuh lemah gitu. Saya pernah udah melakukan sekuat tenaga saya tapi masih bilang kamu tuh nggak ada tenaganya gitu. Tapi karena waktu itu motivasi yang diberikan oleh Muhammad Elfandi, saya akhirnya saya coba bela diri kayak gitu. Mungkin itu Teh Salma. Oke, bagus banget ya jawabannya. Ini juga ada lagi yang bertanya nih, menurut Teh Dija, apa life skill terpenting bagi remaja di usia SMP atau SMA? Life skill yang menurut saya penting bagi remaja di usia SMP dan SMA adalah gimana keberanian gitu ya, apa ya disebutnya. Maksudnya tidak memenjarakan diri sendiri dalam oleh pikiran diri sendiri gitu. Apapun yang teman-teman ingin lakukan, ingin coba aja, mulai aja dulu
gitu ya. Saya ini ikutan yang Istanbul Youth Summit ini, nanti insya Allah tahun 2021, mohon doanya teman-teman supaya bisa berangkat. Di Istanbul Youth Summit ini ada anak SMA loh, jadi dia masih SMA tapi sudah berani untuk ikut konferensi internasional di Istanbul. Dan dia akan bertemu dengan mahasiswa dari seluruh dunia kayak gitu. Tapi dia nggak takut gitu. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang masih SMA dan juga SMP, jangan pernah takut untuk memulai gitu. Coba aja dulu apapun yang teman-teman sukai dalam hidup, selama itu baik dan juga bermanfaat bagi diri dan juga orang lain. Itu Teh Salma. Oke, baik. Pokoknya intinya berani dulu aja, jangan takut. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan, apakah orang pendiam memiliki potensi untuk memimpin organisasi atau kelompok? Boleh Teh DJ jawab pendapatnya. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya. Apakah orang pendiam memiliki potensi untuk memimpin organisasi atau kelompok? Bagi saya, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Dan yang jadi nggak masalah dia pendiam gitu kan, nggak masalah dia suka diam, dia suka pendiam tuh gimana maksudnya mojok gitu, bukan kan ya? Maksudnya dia tidak suka kayak orang lain gitu kan, mungkin introvert gitu kan, dia lebih suka diam gitu. Itu nggak masalah, yang penting apa? Yang penting dia punya kemampuan komunikasi yang baik. Itu yang penting sebagai seorang pemimpin, punya kemampuan komunikasi yang baik. Kalau dia misalnya dia pendiam gitu kan, tapi pendiamnya bukan berarti dia tuh apa ya? Pasif gitu, dia tuh pendiam yang aktif gitu. Jadi ketika dia diam itu, tapi dia punya kemampuan komunikasi yang baik ketika ada permasalahan di organisasi itu, ketika ada konflik gitu ya, atau menyelesaikan satu masalah, atau dia lagi rapat gitu, dia nggak diam gitu, tapi ide-idenya luar biasa gitu. Jadi nggak masalah pendiam jadi pemimpin, yang penting dia punya komunikasi yang baik, dia juga punya komitmen, punya tanggung jawab, dan juga bisa mempengaruhi, bisa mengajak orang lain, mengajak anggotanya untuk sama-sama membangun atau mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari organisasi atau kelompok itu. Kayak gitu. Jadi yang penting punya kemampuan komunikasi yang baik aja. Terserah mau dia pendiam, mau dia ekstrovert gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak bicara juga kan jadi nggak baik gitu. Jadi nggak masalah sih. Bisa aja. Asal mau. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada bagaimana menularkan idealisme dan semangat masa muda ketika sudah menjadi orang tua, karena tantangan dan harapan saat ini jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Mungkin kayaknya tidak saat menjadi orang tua, karena kan Tedija belum menjadi orang tua, mungkin kondisinya yang dulu sama sekarang bagaimana gitu berbedanya. Jadi bagaimana supaya bisa tetap memberikan semangat masa muda, semangat pemuda kepada para pemuda, walaupun usianya sudah tidak muda lagi gitu kan ya. Ya itu, menurut saya justru potensinya lebih besar untuk bukan itu ya, orang-orang yang lebih sudah lebih dulu mengecap atau dulu pernah melewati masa muda, terus dia ingin memberikan semangat itu, idealisme itu kepada para pemuda yang lain. Menurut saya itu akan jauh lebih mudah gitu, karena dia sudah pernah mengalami itu, dia sudah pernah melewati proses itu, dia sudah tahu nih kalau kamu masih muda bahkan bisa menasihati gitu kan. Sekarang banyak ya konten di YouTube, things that I wish I know when I was 20 gitu, hal-hal yang saya harap saya tuh udah tahu hal itu waktu saya umur 20 tahun gitu kan. Itu kan sesuatu yang maksudnya ketika kita sudah tua itu kita bisa tetap memberikan semangat bagi pemuda, karena kita bisa share pengalaman kita waktu muda kepada adik-adik kita gitu yang masih muda gitu. Justru itu lebih kuat, lebih punya impact yang bagus gitu menurut saya, karena dia sudah berpengalaman kayak gitu. Gitu sih Kak. Oke, lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Teh Sandra. Salah satu life skill yang sudah dibahas tadi kan adalah self-motivate. Nah, I want to know how you motivate yourself when you're feeling down. Please share to us. Katanya gitu. Gimana sih caranya kalau memotivasi diri sendiri ketika dia sendiri lagi merasa down? Ya, terima kasih Sandra. Pertanyaannya, Sandra ini salah satu teman sekelas saya juga yang keren. Jadi, bagaimana saya motivasi diri saya ketika saya down? Jadi, ketika kayak kalau misalnya sekarang ya, kayak lagi kuliah gitu, saya sering banget merasa down karena misalnya tugas yang berat gitu kan, atau saya merasa telah gagal memanage diri saya sendiri. Saya masih sering merasa seperti itu gitu. Dan apa yang membuat saya bangkit? Karena itu ya, ketika
saya sudah kemarin-kemarin itu sudah mencoba mencari gitu, alasan apa sih yang membuat saya bangkit gitu kan. Seperti kadang-kadang tuh kalau misalnya kita lagi down banget, ketika kita ingat misalnya orang tua gitu kan, kita masih punya orang tua yang harus kita bahagiakan, orang tua yang harus kita banggakan gitu kan. Kita ingat kita punya keluarga, kita ingat bahwa hidup kita tuh bukan cuma tentang kita aja gitu. Hidup kita tuh bukan tentang ya kita doang gitu, bukan tentang itu aja gitu kan. Tapi hidup kita tuh adalah tentang orang lain juga, tentang orang-orang yang sayang sama kita, tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi down, saya ingat lagi tujuan hidup saya ingat-ingat lagi, saya refleksikan lagi bahwa saya tuh pengen jadi orang yang seperti ini, saya tidak boleh terus seperti ini gitu kan. Kalau enggak, saya juga suka itu tadi mengingat orang-orang yang saya sayang, bahwa saya tidak boleh mengecewakan mereka, bahwa saya harus menjadi kuat gitu untuk mereka kayak gitu kan. Dengan mungkin semua teman-teman pasti punya masalah gitu kan dalam atau tantangan di dalam hidup teman-teman masing-masing terkait dengan misalnya keluarga, keuangan atau apapun itu gitu kan. Dan semoga kita tuh bisa menjadi orang yang menjadi itu solusi gitu kan bagi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi itu, saya ingat tujuan hidup saya ingat orang-orang di sekitar saya yang tidak saya kecewakan, dan saya ingat kepada betapa maha baiknya Allah gitu kan. Saya tuh harusnya malu gitu. Kalau misalnya saya udah dikasih kesempatan yang banyak, saya udah punya potensi yang luar biasa kayak gini, tapi saya tuh malas, atau saya tuh down, saya tuh sedih gitu kan. Saya malu kepada Allah gitu kan. Kita ingat bahwa kita tuh akan wafat gitu kan, kita akan mati. Kita mati itu satu yang misalnya akan datang tiba-tiba, kita nggak tahu kapan gitu kan. Jadi masa saya mau mati lagi kondisi saya down kayak gini, saya belum berbuat apa-apa gitu. Teman-teman harus ingat bahwa kematian itu dekat gitu. Bukan berarti kita masih muda, saya masih muda kok, tenang aja, hidup mah jalanin aja gitu. Tidak, tapi kita ingat bahwa kematian bisa datang untuk kita kapan saja. Jadi lakukanlah yang terbaik gitu. Boleh sedih tapi jangan terlalu lama di situ. Kayak gitu. Semangat Sandra! Teman-teman. Oke, bagus banget jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Ada dari Teh Ina. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana meningkatkan kemampuan critical thinking seseorang? Apakah berpikir kritis suatu keterampilan dan latihan seperti apa untuk bisa berpikir secara kritis? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Teh Ine. Seingat saya, Teh Ine juga ini teman saya waktu SMP, kalau nggak salah. Jadi, critical thinking itu ya satu keterampilan, dan tadi kita bisa lihat itu adalah di salah satu skill yang harus kita kuasai di abad ke-21 ini. Bagaimana cara meningkatkan critical thinking? Kalau yang pernah saya pelajari dan juga saya sering praktekkan itu adalah kita memang harus membaca. Membaca itu bisa meningkatkan critical thinking kita. Kita bisa mencoba untuk mendalami sesuatu gitu dengan serius gitu. Atau misalnya dengan debat. Jadi kita berdebat dengan orang gitu, berargumentasi dalam forum gitu juga meningkatkan critical thinking kita gitu. Dan juga intinya tadi, kalau saya sih lebih lewat membaca ya, karena critical thinking itu akan sangat diasah ketika kita membaca, dan juga ketika kita dikasih satu kasus gitu ya, atau satu kondisi gitu. Nah, kita berusaha untuk memecahkan itu tuh seperti juga termasuk ke dalam critical thinking. Jadi, kalau di kelas itu kan suka gitu ya, guru misalnya, permasalahan sekarang nih, kayak misalnya, tadi kan saya juga tampilkan beberapa masalah, kayak ada masalah tentang lingkungan, ada masalah tentang sosial gitu. Nah, teman-teman coba asah critical thinking kalian dengan pertama, misalnya satu permasalahan nih, dicari permasalahannya ini apa nih, kita dalamin permasalahannya, terus cari referensi yang lain. Kira-kira sudah pernah belum ada yang mengajukan solusi untuk permasalahan ini gitu kan. Lalu kita critical thinking, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini kayak gitu-gitu. Jadi sering dilatihnya ya dengan intinya selalu mengasah kemampuan berpikir kita kayak gitu dengan kegiatan-kegiatan membaca, menonton video, pokoknya mendapatkan informasi dan kita coba untuk menggalinya lebih jauh kayak gitu. Itu critical thinking, kita bisa latih seperti itu. Oke, bagus banget tadi jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir, tips gimana biar pede. Kadang pikiran kita sering nakut-nakutin kita dengan berbagai bayangan dan takut apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Gimana nih tipsnya? Boleh, Teh Dija?
Ya, terima kasih Kang Alfat. Ini juga teman saya waktu SMK, Kang Alfat ini. Gimana sih tipsnya biar pede gitu ya? Biar pede itu adalah, kalau saya gini, saya tuh akan percaya diri ketika saya sudah melakukan persiapan yang terbaik. Misalnya tuh saya mau ikutan lomba nih, atau hari ini saya menjadi pemateri gitu. Saya bakalan nggak pede kalau misalnya saya kemarin nggak nyiapin apa-apa gitu kan. Jadi menurut saya percaya diri adalah dengan mempersiapkan yang terbaik gitu. Kita kalau misalnya mau ikut lomba gitu kan, saya contohnya di lomba aja ya, mau ikut lomba, tapi kita tidak melakukan persiapan, maka itu saya bakalan nggak pede gitu untuk tampil gitu. Jadi untuk bisa percaya diri adalah dengan terus meningkatkan kemampuan diri kita. Kalau misalnya ada pikiran yang suka nakut-nakutin kita dengan berbagai bayangan gitu kan, takut nanti orang lain mikir apa ya tentang saya kayak gitu. Nah itu tadi Kang Alfat ini juga mungkin bisa baca ya buku yang Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karena itu juga bagus. Jadi kita fokus kepada memang hal-hal yang penting aja gitu. Kalau omongan orang kira-kira penting nggak sih gitu kan? Enggak kan? Apalagi omongan orang ini yang bikin kita down, bikin kita nggak jadi lebih baik, itu jangan kita dengerin gitu. Jadi kita harus tadi persiapkan diri kita dengan baik dan fokus gitu terhadap tujuan kita. Jangan sampai omongan orang itu bikin kita jatuh gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memfilter apa yang kita konsumsi gitu, omongan orang lain atau apapun yang kita masukkan ke dalam diri kita gitu kan, pemikiran, omongan orang lain itu jangan kita dengar gitu kan. Jadi lebih bersikap bodo amat terhadap hal-hal yang memang tidak memberikan kebaikan atau tidak membuat diri kita berkembang menjadi lebih baik kayak gitu. Oke, sesi tanya jawabnya udah selesai. Nah, di sini tuh katanya ada peserta dari Thailand nih. Gimana kita pengen lihat nih testimoni peserta yang dari Thailand ini. Boleh ngobrol atau di chat juga nggak apa-apa. Kita tunggu gimana nih testimoninya. Soalnya tadi tuh banyak banget ya yang diomongin tadi itu benar-benar sangat menginspirasi sekali dan benar-benar bermanfaat banget. Positifnya banyak juga. Gimana nih kira-kira testimoninya boleh? Baik, Assalamualaikum. Maaf ya saya tidak buka video. Ya, setelah tadi saya mendengarkan itu sangat bagus sekali, sangat menarik karena sekarang itu ya masih banyak masa luang gitu. Tapi ya jadi dengar pemateri tadi bilang ya bagus untuk kita bagaimana biar bisa bermanfaat waktu yang ada gitu sebagai pimpinan setiap aktivitas kita gitu, seperti ya kita itu bisa menjadi leadership sebagai belajar pimpinan kita sendiri. Jadi sangat bagus sekali ya, saya sangat tertarik. Pematerinya juga sangat luar biasa, menjelaskannya sangat bisa dipahami gitu. Mungkin begitu ya, terima kasih. Iya, pakai bahasa Thailand nih, terima kasihnya kapung kap gitu. Terima kasih loh. Lanjut lagi, boleh nih dari testimoni dari dua orang lain, ada yang ingin berbicara gimana sih tentang hari ini? Boleh banget, bisa langsung on cam dan on mic juga sebelum kita ke sesi penutupan. Saya mau testimoni ya, boleh? Boleh dong, Seiko. Boleh banget. Terima kasih ya, Khadijah, atas pemaparannya, kemudian materi yang diberikannya luar biasa. Ini tidak hanya berlaku buat anak-anak mahasiswa sebetulnya, juga mencas lagi nih kita yang sudah pada senior untuk ternyata memang harus terus diasah ya, kemampuan untuk mendorong diri tetap semangat, terus ada suntikan terus. Nah, saya juga cukup kagum sebetulnya dengan Teh Dijah ini. Maka kita tidak salah memilih ketika beliau kita minta sebagai kepala sekolah di Rumah Quran Violet di Dojo Kopo. Nah, apa yang disampaikan oleh Teh Dijah ini sangat luar biasa. Tentunya juga dipraktekkan langsung
oleh Teh Khadijah. Karena saya juga cukup intens belakangan ini dengan Teh Khadijah. Artinya banyak hal-hal yang memang harus terus diasah ya. Terutama juga untuk memotivasi diri, kemudian memotivasi orang lain. Nah, di sini kelihatannya juga banyak perempuan ya yang ikut ikut webinar kali ini. Ini hanya ingin menambahkan saja bahwa yang paling terpenting adalah bagaimana perempuan juga bisa menjadi bagian dari penggerak peradaban. Perempuan tidak boleh merasa dirinya lemah, tidak boleh merasa bahwa ada saya mah kumaha atuh, ada saya mah apa atuh. Nah, ini mindset ini harus dilawan. Perempuan adalah tiang negara. Perempuan adalah sosok yang melahirkan sebuah peradaban. Maka mindset itu menjadi penting. Upaya untuk mendorong kapasitas diri itu jauh lebih diutamakan lagi. Karena next setelah ke depan akan melahirkan generasi-generasi baru yang memang harus dijejali dengan banyak hal. Nah, inilah perempuan tugasnya, selain tentunya bapak-bapak ya. Tapi luar biasa, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari sesi sharing ini, terus tetap terus mengasah diri kepada para perempuan di Indonesia, anak-anak remaja ini, ayo terus bangun kekuatan diri, jangan lemah dan jangan mau dilemahkan. Itu yang paling penting. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, yakin, dan percaya diri. Salam WSTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiko. Terima kasih, Seiko. Satu lagi yang akan memberi testimoni boleh? Adakah yang ingin memberi testimoni? Mungkin dari perwakilan KJI Kabupaten Sukabumi nanti senseinya atau salah satu peserta dari KJI Kabupaten Sukabumi boleh testimoninya. Dari Saita aja. Dengan dari yang lain dulu. Soalnya saya speechless, Saiko. Rasanya. Atau dari ibunya aja yang memberi inspiring sama anaknya. Nah, itu lebih cocok. Khadijah, ibunya ditarik. Jangan katanya, Sei. Awas nangis. Yang dari Kabupaten Sukabumi, ada yang berani untuk mengungkapkan testimoni? Yuk, siapa yuk? Boleh kan ini udah keren banget, udah dapet insightful dari webinar ini. Boleh nih testimoninya, kita pengen tahu nih gimana rasanya udah ada di webinar kali ini. Boleh siapapun ditunggu testimoninya. Satu lagi yuk. Ayo mangga mulai sini sih. Kalau misalnya pada malu-malu nih, oke kita langsung ke penutupan aja nggak apa-apa. Aku tadi udah ngeliat kayak poin-poinnya bagus banget nih dari apa yang dikasih tahu sama Teh Khadijah, benar-benar sangat bermanfaat. Jadi katanya tuh intinya gini nih, jangan menyia-nyiakan masa muda kita. Karena kita tuh sudah memiliki potensi internal yang diberi oleh Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk tetap menggali potensi eksternal kita di masa sekarang ini untuk kebaikan di masa mendatangnya. Nah, banyak banget poin-poinnya dari tadi life skill, terus leadership. Ini tuh benar-benar cocok banget untuk anak-anak muda di masa sekarang yang biar tahu nih gimana untuk sesuatu yang baik ke depannya. Nah, sebelum kita penutupan, pasti di acara webinar kita akan ada sesi foto bareng. Yuk kita on-cam dulu semuanya. Siapa tahu jadi kenang-kenangan kita nih udah ada di webinar yang ada kali ini. Boleh? Gimana teman-teman? Udah pada cantik, udah pada ganteng, udah pada mandi? Ada yang belum mandi mungkin?
Saya udah pakai lipstick nih. Oh, mantap banget. Udah siap banget ya. Tuh, udah berdua lihat. Aduh. Eko atau sterap? Wah ya, Bang. Oke, kita Baik. Siap. tunggu bentar lagi yang Ada Kak Didi ini, ada Kak Didi keren nih. Ada Pak Dokter Anang. Waduh, Dokter Anang. mana ya? Nggak on cam nih. Ya Pak Dokter Anang. Buat nyumput. Sebelum kita foto dulu, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa isi absensi ya untuk dapat sertifikatnya. Gimana sih udah pada siap? Bakal foto. Di foto. Tapi si Andi ini maskernya dibuka. Ini banyak teman-teman saya juga ya. Ada Teh Fitri, ada Ica, ada Sandra, ada Cindy, ada El, banyak ada Aul juga. Makasih banyak semua teman-teman supportnya. Hebat. Saling support. Kita, ya, Abah juga. Makasih banyak. Ibu juga. Ini banyak guru-guru saya di sini. Iya. Ada guru Kak Dini, ada Kak Seita, ada Dokter Anang, ada Dokter Ahmad Taufik, ada Ayu, ada Dokter Lia. Luar biasa. Oke, kita foto aja ya. Yuk. Boleh siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sarangnya yuk. Tuh, sarangnya boleh pakai gayanya. Satu lagi. 1, 2, 3. Kapun kap. Kapungkap. Tuh, bahasa Thailand udah keren banget tuh kok. Oke. Sekian acara kali ini. Benar-benar sangat banget. Makasih banget untuk yang udah hadir. Makasih juga untuk pembicara kita, Teh Khadijah, dan ada yang lainnya juga di sini sebagai peserta dan sebagai panitia yang sudah membuat acara ini. Semoga kita semuanya ke depannya Pangandaran. Kabumi keren. Mana Teh Intan? Alin. Alin. Sukabumi Alin, mana keren. Alin? Karena Alin muncul, Alin. mantap. Mana? mantap. Ini keren. Keren banget Masih acara Ayu. ini. Tuh, banyak banget yang bilang Kak Intan, Sukabumi. Sensei Nana. Luar biasa sekali ya. Kak Khadijah keren banget, mantap. Sarangnya Kak Khadijah. Halo. Halo Khadijah. Barakallah Khadijah. Sensei Nana. Oke, terima kasih. Teh Khadijah, keren banget. Keren banget, parah. Kak Yulia Maria Soda, Kuma Sehat. Teh Yuli. Teh Sandra. Kak Mariam. Teh Nuryati. Teh Sadri, atuh ya Teh. Kak Ayu. Siapa itu? Apip ya? Ada Apip. Apip, love you. Semuanya makasih ya. Ini mau difoto bareng sama Sensei Nana kayaknya tuh. Oh, udah. Udah saya cekap. Mungkin cukup sekian acara kami. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Ditunggu acara keren lainnya. Ya, makasih semuanya. Khadijah. Makasih Cindy. Semangat. Makasih Sukabumi, KJI. Hidup masa muda. Banyak. Hidup masa tua. Hidup PSK. Hidup Kak Khadijah. Hidup Sensei Nana. Hidup Pink. Assalamualaikum. Hidup Kak Khadijah. Terima kasih banyak.
Semuanya, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Kak Suhai, gue bisa terima kasih. Kebun Cup. Oh, Khadijah. Bu, temanku, Cindy. Cindy, ibunya Dija. Dija, Fitri, banyak loh. Buat kalian. Ya. Dadah guys. Sehat selalu, sarang he. Ajak aku ke Bandung. Kapan WSD ke Karang?